Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi bareng aku Pi di Lemonade Channel. Buat menemani malam Jumat kalian, aku pengen ngasih kalian rekomendasi film-film horor Korea yang dijamin the best, terseram, dan terhoror pada saat ini. Dan dijamin film ini tuh masih up to date, jadi nggak begitu lama tayangnya ya, antara 2016 sampai 2020, dan masih fresh. Tanpa lama lagi, langsung aja to the list. Oke, kalau kalian masih bingung nyari film-film horor buat menemani malam Jumat kalian, berikut ini ada 4 film rekomendasi film horor Korea yang dijamin serem banget dan worth it buat menemani malam Jumat kalian. Oke, yang pertama ini ada film The Closet. Jadi The Closet ini tayang pada 2020 kemarin, diperankan oleh Ha Jung Woo dan Hayol, dan juga ada Kim Nam Gil nih. Jadi The Closet ini berceritakan tentang Sang-won, seorang duda yang baru aja meninggal oleh istrinya. Di sini diperankan oleh Ha Jung Woo. Jadi dia bersama anaknya si Ina diperankan oleh Haeyul itu baru pindah di suatu rumah yang dimana itu menyimpan banyak banget misteri. Jadi sering banget di rumah itu tuh terdengar suara-suara aneh. Jadi si Sang-won ini mencari-cari di mana sih asal suara itu, dan akhirnya ketemu. Jadi suara itu berasal dari kloset atau lemari pakaian. Jadi gangguan itu terus muncul. Ya, gangguannya sih masih berupa suara-suara aja. Lalu suatu hari si Ina ini anaknya tiba-tiba menghilang. Jadi berhari-hari si Sang-won ini mencari anaknya. Lalu suatu hari datanglah si Kyung-hoon. Jadi si Kyung-hoon ini awalnya dia tuh mengaku sebagai petugas servis wifi. Jadi dia tuh memeriksa koneksi wifi di rumahnya si Sang-won ini. Tapi ternyata si Kyung-hoon ini adalah seorang paranormal. Jadi si Kyung-hoon ini ternyata sudah sering datang ke rumah itu untuk menyelesaikan masalah yang sama, yaitu hilangnya si anak-anak penghuni rumah itu. Tapi tetap saja masalahnya itu belum terpecahkan. Jadi si Sang-won dan si Kyung-hoon ini berusaha untuk memecahkan masalahnya dan berusaha mencari si Ina. Kalau kalian penasaran sama filmnya, langsung aja tonton cus di View atau di Iki, oke? Lanjut ke film yang kedua. Di sini ada Warning, Do Not Play. Jadi film ini itu tayang pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Kim Ji Won. Jadi film Warning Do Not Play ini hampir mirip sama Sadako, tapi ceritanya ini ada seorang sutradara namanya Mi Jung. Di sini diperankan oleh Seo Ye Ji. Jadi si Mi Jung ini pengen buat film, tapi dia buntu pengen buat film apa, dan akhirnya dia tuh mendengar ada suatu film yang berbau mistis gitu loh, dan ada misteri-misterinya. Terus dia mencoba menyelidiki film itu. Namun di saat penyelidikannya, si Mi Jung ini mengalami hal-hal aneh, dari gangguan mistik dan lain sebagainya. Dan dia tuh nggak bisa bedain mana yang realita dan mana yang imajinasi. Jadi kalau kalian pengen banget nonton, silakan tonton film ini malam-malam, dan aku saranin pakai proyektor ya, biar dapat banget feel-nya gitu. Lanjut ke film yang ketiga. Di sini ada The Wailing. The Wailing ini tayang pada tahun 2016. Jadi The Wailing ini tuh bercerita tentang misteri yang terjadi di suatu desa yang bernama Goksong. Jadi di sini diceritakan ada seorang polisi yang bernama Jonggu yang diperankan oleh Kwak Do-won, dan satu orang teman polisinya ini sedang menyelidiki kasus pembantaian keluarga, di mana tersangkanya itu adalah keluarga korban sendiri. Awalnya dia tuh mengira kalau peristiwa itu terjadi karena si tersangka ini mengkonsumsi jamur yang bikin itu loh, jamur beracun yang bikin ngefly.
Namun tiba-tiba datang seorang gadis misterius. Di sini si gadis itu ngasih tahu si Jonggu kalau misalkan misteri itu terjadi karena kutukan dari orang Jepang yang baru aja datang di desa itu. Lalu pada awalnya si Jonggu ini nggak menggubris omongan si perempuan itu tadi, si gadis itu tadi. Tapi lama-lama dia juga penasaran, dan akhirnya berangkatlah si Jonggu sama si temennya itu ke rumah ke rumah orang Jepang yang pendatang baru di desa itu. Namun setelah dia datang ke rumah itu, setelah pulangnya dia tuh mengalami hal-hal mistis juga. Si anaknya ini berubah jadi aneh kayak kerasukan gitu, dan akhirnya si Jonggu ini mencari-cari dukun buat mengobati anaknya. Jadi akhirnya si Jonggu ini membawa anaknya ke seorang dukun. Bukannya membaik, si anaknya ini malah jadi tambah parah, dan kejadian-kejadian membingungkan pun terjadi berturut-turut padanya. Dan kalau kalian pengen tahu kelanjutannya, silakan lihat sendiri di view, ada kok. Lanjut ke film yang terakhir. Di sini ada film Gonjiam Haunted Asylum. Aku udah bikin review khusus film ini kemarin, beberapa hari yang lalu. Jadi kalau kalian pengen tahu detailnya, silahkan kalian tonton review dari aku, oke? Jadi film ini tuh menceritakan, di sini ada beberapa YouTuber di mana itu diketuai oleh Kapten Han Jun. Di sini mereka itu mau mengadakan uji nyali di tempat yang namanya Gonjiam Psychiatric Hospital, di mana tempat itu adalah dulunya adalah bekas rumah sakit jiwa dan juga tempat rehabilitasi tentara yang depresi. Sebelum rumah sakit ini ditutup, dulunya itu banyak banget beredar kalau pasien dan perawatnya itu sering banget meninggal secara misterius, dan akhirnya pada tahun 90-an rumah sakit itu akhirnya ditutup. Dan beredar juga setelah ditutup itu sering banget dijumpai penampakan dan terdengar suara-suara orang minta tolong di rumah sakit itu. Dan akhirnya berangkatlah si rombongan itu ke rumah sakit. Dan pada awal mereka uji nyali itu masih biasa-biasa aja, masih lancar-lancar aja. Dan jadi uji nyali mereka itu disiarkan secara live di akun YouTube-nya si Kapten Hanju tadi. Dan semakin malam, gangguan-gangguan yang mereka alami itu semakin gak masuk akal, mulai dari kerasukan, gangguan fisik, dan lain sebagainya. Dan kalau kalian penasaran apakah mereka itu bisa keluar dari rumah sakit itu dengan selamat atau enggak, langsung aja kalian bisa tonton film ini di View ataupun Iki, oke? Oh ya, dan FYI, ternyata bangunan rumah sakit Gonjiam ini termasuk salah satu bangunan atau tempat terseram di dunia, oke? Ya, itu tadi 4 film horor yang aku saranin buat kalian tonton di malam Jumat ini. Kalau misalkan kalian ada film-film horor lainnya, bisa aja kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian pengen request reviewin film ini dong, reviewin drama ini dong, silakan juga kalian tulis di kolom komentar, atau kalian bisa direct message aku melalui Instagram ataupun Twitter yang ada di sini. Ya, itu tadi video aku untuk hari ini. Dan jangan lupa buat kalian subscribe channelku, like and share video ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker di luar rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan. Stay happy, stay healthy. Dadah!